Pring atau bambu petuk wujudnya sebatang bambu dengan dua tunas ranting yang saling bertemu. Satu tunas menjulur ke atas, satu tunas lainnya menjulur ke bawah. Di dalam bahasa Jawa, petuk artinya bertemu, yaitu dua tunas bambu yang saling bertemu. Menurut kebudayaan tradisional Jawa, pring petuk adalah suatu jimat yang dianggap dapat mendatangkan keberuntungan bagi pemegangnya. Pengalaman misteri soal pring petuk ini pernah dialami oleh Aldi. Aldi tidak pernah menyangka bahwa kepergiannya meninggalkan ibu kota Jakarta justru membawanya pada kehidupan yang lain, menyusuri dimensi waktu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sebagai salah satu aktivis kampus, tentu mengabdikan dirinya di lereng Gunung Merapi adalah sebuah tantangan. Dengan keyakinan yang kuat, ia dan beberapa temannya menuju Yogyakarta. Lereng Gunung Merapi dengan segala pesonanya menyimpan misteri yang tersembunyi. Temannya yang bernama, sebut saja dia Joko, merupakan satu-satunya penduduk asli Yogyakarta yang ikut di dalam rombongan tersebut. Ia yang selama ini membuat rasa penasaran Aldi semakin menjadi. Begitu juga dengan teman-temannya yang begitu yakin bahwa petualangan mereka justru akan dimulai dari lereng Gunung Merapi. Berapa lama lagi kita akan sampai? Sebentar lagi, ucap Joko sembari menyetir. Aldi pun kembali tertidur, sementara Jody masih asik merekam perjalanan mereka. Nampak perbukitan menjulang tinggi, begitu megahnya. Belum lagi pohon bambu memenuhi sepanjang jalan. Aroma pepohonan mulai tercium. Samar-samar cahaya matahari terlihat mulai mengabur. Udara dingin pun begitu terasa. Jody mulai menutup kaca mobil dan mematikan kameranya. Tak lama, adzan maghrib berkumandang. "Jok, masih jauh perjalanannya." "Sebentar lagi," jawab Joko lagi. Temannya yang bernama Danu yang sejak tadi setia menemani Joko menyetir mulai gelisah. Pasalnya, selama perjalanan ia tidak pernah tertidur dan begitu memperhatikan jalan yang telah dilalui oleh Joko. Ia mencoba tenang dan mempercayakan semuanya kepada Joko, meskipun hati kecilnya mulai khawatir. "Jok, sepertinya sejak tadi kita hanya berputar-putar saja," gumam Danu. "Ah, itu hanya perasaanmu saja," timpal Joko. "Sungguh Jok, jalan ini persis seperti gambar yang kuambil tadi. Wajar saja jika mirip. Seluruh pemandangan jalan hanya dipenuhi pepohonan rindang." Aldi pun mulai penasaran. Seharusnya mereka sudah sampai sejak tadi. Aldi mulai memperhatikan video yang diambil Jody. Memang benar, jalan yang dilaluinya saat ini persis dengan video yang diambil Jody beberapa waktu lalu. "Berhenti Jok," teriak Aldi. Joko yang kaget pun mengerem mendadak, hampir saja menobrak sebuah pohon. Mereka semua saling bertatapan. Ada sesuatu yang janggal menimpa mereka. Sejak tadi, tak ada satupun kendaraan yang melintas. Tepat di depan mereka,
nampak sebuah batu besar yang serupa dengan video yang direkam teman yang lain. Sebut saja dia Jody. Aldi meyakinkan teman-temannya bahwa mereka tersesat. Sejak tadi hanya berputar-putar di tempat yang sama. Namun, Joko tetap kekeh pada pendiriannya. Kita tidak tersesat. Sejak tadi, saya mengikuti Google Map. Tapi pada kenyataannya kita hanya berputar-putar. Bisa saja Google Map-nya salah, jawab Aldi. Ia lantas mengeluarkan kompas. Dan benar saja, jalan yang mereka tuju berlawanan arah. Sebetulnya sejak tadi Danu sudah merasa aneh. Apa yang nampak di Google Map sangat berbeda sekali dengan kenyataan. Sesungguhnya ada persimpangan jalan sebelum masuk ke arah hutan. Hanya saja persimpangan itu tidak terlihat. Joko pun berbelok ke kiri, sehingga masuk ke dalam hutan. Mereka pun memutuskan untuk memutar arah. Tak lama, nampak sebuah surau. Joko pun memarkirkan mobilnya. Meskipun suraunya terlihat biasa, namun sangat bersih dan juga sejuk. Nampaknya surau tersebut sering digunakan penduduk. Meskipun saat ini tak ada seorang pun di sana. Ayo, kita sholat di sini. Suraunya bersih sekali, ucap Joko. Belum pernah aku melihat surau sebagus ini, sahut Jody penuh kekaguman. Apanya yang bagus? Jelas-jelas kotor dan menyeramkan, ucap kawan lain bernama, sebut saja dia Albert. Sudah dimaklumi saja, Albert masih mengantuk itu. Ayo masuk, ucap Aldi. Singkat cerita, seusai sholat, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Albert yang sejak tadi berada di dalam mobil, ia terus mencerca dengan berbagai pertanyaan tentang surau itu. Mereka pun sempat adu mulut. Tiba-tiba muncul seorang lelaki parubaya dengan rambut yang memutih beserta jenggot yang begitu panjang, keluar dari balik pohon bambu. Sontak mereka pun terkejut. Tiba-tiba bulu kuduk berinding. Sepertinya kalian tersesat, ucap beliau lirih. Betul Pak, kami tersesat, sahut Jody sembari menghampiri lelaki tersebut. Seringkali banyak yang tersesat ke tempat ini. Sebaiknya kalian berhati-hati. Tidak lama lagi akan turun kabut yang tebal, terang beliau. Sudah sejak tadi kami berputar-putar. Jika tidak segera pergi, akan larut malam tiba ke lokasi, timpa Aldi. Sebaiknya menginaplah di sini. Di sini sangat berbahaya, apalagi hujan mulai turun. Di sana rumah saya, saran beliau lagi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menginap. Setibanya di rumah, mereka disambut hangat oleh keluarga lelaki itu. Beliau memperkenalkan dirinya, yang bernama Pak Surono, dan beliau merupakan sesepuh desa. Ia hanya tinggal berdua dengan istrinya yang bernama Marsiah. Jarak rumah satu dengan yang lainnya sangat jauh. Hanya ada rumah Pak Surono yang terlihat. Kalian bukan yang pertama kali tersesat ke tempat ini. Beberapa minggu lalu, seorang pendaki dari Jawa Timur juga singgah di rumah kami, ucap Bu Marsiah. Mohon maaf kami merepotkan, ujar Aldi.
Jangan sungkan, kami senang rumah kami dikunjungi, balas Bu Marsiah. Lalu singkat cerita, mereka pun menginap di rumah itu semalam. Lalu tak terasa, pagi pun tiba. Cahaya matahari mulai menyusup dedaunan rimbun di hutan. Aldi dan teman-temannya pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Sebetulnya mereka masih ingin bersengkrama dengan Pak Surono dan Marsiah istrinya. Tapi tak mengapa, suatu saat nanti mereka dapat berkunjung kembali. Terima kasih atas bantuan Bapak dan Ibu, ucap Joko berpamitan mewakili teman-temannya. Rumah kami akan selalu terbuka untuk kalian, ucap Bu Marsiah sembari memberikan bekal makanan untuk mereka. Kami akan tinggal cukup lama di lereng Gunung Merapi. Pasti kami akan bertandang kemari, jawab Aldi. Mobil plat B mereka pun mulai melaju meninggalkan pelataran rumah Pak Surono. Mereka melewati surau tempat mereka beristirahat semalam. Tapi ada hal yang membuat mereka saling bertatapan. Tak tahan dengan rasa penasaran Joko memutuskan berhenti di surau itu. Kenapa kondisi suraunya nampak berbeda sekali ya? Ucap Danu. Mungkin saja bukan surau ini tempat kita beristirahat semalam, ucap Aldi. Tidak mungkin, jalan ini satu-satunya yang kita lewati, ucap Joko dengan yakin. Apa yang aneh dengan surau ini? Sejak semalam ya seperti ini, kotor dan terlihat seram, ucap Albert. Mereka pun serentak menatap Albert dan semakin yakin ada yang tak beres. Sejak semalam, Albert sudah menyangkal surau yang mereka gunakan sangat bagus dan bersih. Mereka baru sadar apa yang dikatakan Albert ada benarnya. Mereka pun meninggalkan surau dengan rasa penasaran. Mengapa yang mereka lihat berbeda dengan kenyataan? Dalam beberapa saat, perjalanan akhirnya tibalah di lokasi kawasan Bukit Turgu di lereng Gunung Merapi. Nampak begitu indah. Seluas mata memandang pepohonan hijau nampak begitu asri. Ditambah udara yang begitu sejuk, sangat jauh dengan kondisi ibu kota Jakarta, tempat yang mereka tinggali. Rencananya, kurang lebih 1 bulan lamanya mereka akan tinggal di sini.